Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Syukur alhamdulillah kita pagi ini dapat berkumpul bersama meskipun di ruang webinar sekali lagi dari ID Surabaya. Syukur alhamdulillah kita diberikan sehat walafiat di tengah berita-berita yang menyedihkan beberapa hari ini karena kita kehilangan beberapa anggota dokter di Indonesia. Mungkin kita bisa meluangkan sejenak beberapa detik ke depan untuk sekedar menundukkan kepala dan berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa agar semua jasa-jasa dari dokter-dokter yang mendahului kita serta segala kesalahannya dapat diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Tentunya suasana hari ini akan segera kita lanjutkan ya dengan ilmu yang bermanfaat. Saya sendiri merasa sangat terhormat. Saat ini sudah ada Ketua ID Surabaya, Dr. Brahmana Askandar, spesialis obstetrik dan ginekologi, konsultan onkologi, juga pembicara. Ada Dr. Kurnia Kusumastuti, dokter spesialis neurologi konsultan. Ada juga Dr. Hani Badriah Hidayati, dokter spesialis neurologi konsultan. Selamat pagi kepada kedua pembicara. Dan juga moderator kita pada pagi hari ini, Dr. Fadil, spesialis neurologi konsultan, yang sudah pasti akan memandu acara pagi hari ini dengan sangat baik sekali. Sebelumnya marilah kita dengarkan bersama-sama sepatah dua patah kata dari Ketua ID Surabaya kepada Dr. Brahmana Askandar, spesialis obstetrik dan ginekologi, konsultan onkologi. Saya persilahkan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi yang saya hormati para narasumber, para moderator, kemudian host, ada Dr. Prihastami sebagai host, Dr. Fadil sebagai moderator, kemudian yang terhormat Dr. Hani Badriah, dan Dr. Kurnia. Dan khususnya semua para partisipan yang saya hormati, karena menurut saya partisipannya ini luar biasa, di tengah tanggal merah, masih login di depan Zoom begitu ya. Mungkin ada yang sudah ditegur putra-putrinya, ini waktunya keluar, waktunya jalan-jalan, dan lain-lain, tapi masih menyempatkan waktu untuk ikut seminar. Nah, ke depan itu tantangan kedokteran semakin luar biasa. Jadi sebetulnya kalau kita lihat ilmu kedokteran itu luar biasa, berlari seluruh dunia itu. Nah, PR-nya itu bagaimana rakyat kita bisa menikmati perkembangan kedokteran yang luar biasa, pengobatan-pengobatan itu. Dan pengobatan-pengobatan itu bukan klasik lagi obat-obatnya itu. Bahkan kita tidak ikut seminar, misalnya kita hanya praktek saja. Saya tak praktek saja, pasien saya banyak, saya tidak perlu seminar begitu ya. Itu kalau 5 tahun saja, tidak usah 5 tahun, 3 tahun saja seperti itu. Begitu ikut seminar sudah tidak bisa ngikuti ya, karena obat-obatnya sudah baru, penanganannya sudah baru, tata caranya sudah baru, jadi masih klasik. Nah, itu PR kita bersama. Karena apa? Mengikuti perkembangan ilmu kedokteran itu salah satu kode etik ada di dalam salah satu pasal dari Kode Etik Kedokteran 2012. Jadi saya terima kasih. Ini ada acara manajemen vertigo, di mana ini adalah penyakit yang banyak kita temui, banyak dikeluhkan oleh pasien-pasien kita, baik di vaskes primer maupun mungkin yang bisa tangani di vaskes sekunder. Apa pendekatannya yang terbaru, monggo didiskusikan. Ini pakar-pakarnya luar biasa. Jadi di tengah
dinamika kedokteran yang luar biasa. Menurut saya dinamika kedokteran dalam 3 tahun terakhir ini sangat luar biasa, baik dalam segi aturan, baik dalam segi kemudian ada pandemi, kemudian kesejawatan dan lain-lain sebagainya. Tapi kita tetap semangat ya. Sulit tapi bisa, bukan bisa tapi sulit ya. Jadi mudah-mudahan kita selalu diberikan kemudahan dan kesehatan Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang dapat saya sampaikan, hanya sekedar memberi semangat untuk kita semua, sehat selalu semua, jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Dr. Brahmana atas sambutannya, dan tentunya salah satu hal yang penting juga ya Dok ya adalah mungkin semakin meningkatnya kerjasama begitu ya. Jadi penting sekali tentunya manajemen vertigo ini mungkin tidak hanya bagi neurolog, dokter umum dan juga sejawat-sejawat lainnya, karena saya sendiri sangat-sangat merasa terbantu dengan topik pada pagi hari ini karena sering sekali menemukan pasien-pasien yang saya rawat meskipun di bidang psikiatri ternyata memiliki komorbiditas dengan vertigo dan juga ada akhir-akhir ini juga mulai ada dengan Meniere. Nah, saya sangat penasaran sekali. Tentunya juga terima kasih banyak kepada PT Abbott yang juga telah mensupport, dan tentunya tidak akan mungkin acara pagi hari ini terlaksana tanpa ramainya peserta pada pagi hari ini, sehingga saya ingin menyapa juga seluruh peserta, profesor, dokter, mahasiswa kedokteran sekalian. Selamat menikmati acara pada pagi hari ini. Tentunya saya ingin mengundang moderator pada pagi hari ini, Dr. Fadil, spesialis neurolog, untuk memandu. Kepada Dr. Fadil, saya ingin menyapa dulu. Apa kabarnya, dokter? Alhamdulillah, baik, Dr. Mia. Dr. Mia gimana? Alhamdulillah, Dr. Fadil. Kalau saya jadi Dr. Fadil ini agak nervous, soalnya yang dipandu guru-guru saya semua, begitu. Betul sekali, Dok. Berat tugasnya Dr. Fadil, jadi saya nggak iri ke Dr. Fadil. Silakan Dr. Fadil, saya serahkan waktunya kepada Dr. Fadil. Ya, terima kasih Dr. Priyasami. Ya, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada IDI dalam hal ini, Dr. Brahma Askandar, spesialis obstetri ginekologi konsul, karena memfasilitasi kita ya untuk berdiskusi, membahas kasus yang cukup sering kita jumpai ya. Bukan hanya untuk neurolog ya, tapi di vaskes pelayanan pertama pun sering sekali kita jumpai kasus-kasus vertigo ini. Terutama pada pasien-pasien manula. Nah, nanti ini akan dibahas oleh pakarnya, oleh Dr. Hani Badria. Dan akhir-akhir ini sering kita jumpai kasus Meniere disease. Nah, kasus Meniere disease ini kasus yang gampang-gampang susah. Sering dirujuk ke vaskes 2-3 karena nggak kunjung sembuh-sembuh. Nah, nanti kita dengarkan gimana dari pakarnya, Dr. Kurnia Kusumastuti, spesialis neurologi konsultannya. Untuk menyingkat waktu, mungkin bisa kita mulai untuk topik yang pertama yang akan dibawakan oleh Dr. Hani Badria, spesialis neurologi konsultan, dengan topik tata laksana vertigo pada manula. Kepada Dr. Hani Badria, waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, Allahumma sholli ala Rasulillah. Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh sekalian alam, yang memberi kesempatan kita kesehatan dan kesempatan sehingga kita semua bisa bertemu bersama dalam acara hari ini. Salawat dan salam semoga tercurah pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Yang saya hormati Bapak Ketua IDI Cabang Surabaya, Dr. Brahmana Putra, Dokter Spesialis Obstetri Ginekologi Konsultan, dan tim IDI, Dr. Kurnia Kusumastuti, Dokter Spesialis Saraf Konsultan, selaku pembicara hari ini, para profesor, doktor, senior, dan sejawat yang hadir saat ini. Perkenankan saya, Dr. Hani, dari Departemen Neurologi Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga, RSUD Dr. Sutomo, dari IDI Cabang Surabaya, menyampaikan terima kasih kepada PT Abbott dan tim, serta panitia atas undangan yang diberikan sehingga acara ini bisa berlangsung. Hari ini saya mendapatkan tugas membawakan materi tentang tata laksana vertigo pada manula. Berikut ini adalah daftar isi materi yang saya bawakan. Yang pertama pendahuluan, yang kedua pembahasan tentang manula, yang ketiga
Masuk materi inti, vertigo pada manula, dan yang terakhir adalah tata laksana vertigo pada manula. Populasi tua sering mengalami dizziness, vertigo, dan ketidakseimbangan membuat mereka mudah jatuh dan sering mencari pertolongan medis. 7,8 juta penduduk Amerika datang ke dokter layanan primer dengan keluhan dizziness setiap tahunnya. Diperkirakan sekitar 20-30% orang dengan usia lebih dari 65 tahun enggan keluar rumah karena alasan mudah jatuh. Mudah jatuh ini bisa menyebabkan terjadinya konsekuensi serius seperti terjadinya fraktur tulang panggul dan bahkan peningkatan mortalitas. Kualitas hidup manula menjadi menurun, menyebabkan manula menjadi gugup, depresi, dan akhirnya bahkan menyebabkan populasi tersebut menarik diri dari lingkungan sosial. Saat ini jumlah manula meningkat sehingga masalah yang terjadi juga meningkat. Beberapa dekade terakhir menunjukkan bahwa jumlah manula meningkat. Oleh karena itu, masalah yang mengiringi kehidupan manula, salah satunya adalah vertigo pada manula, juga meningkat. Tentu ini merupakan masalah kita bersama, sehingga pembahasan hari ini, tata laksana vertigo pada manula menjadi penting untuk dibahas. Bagaimana epidemiologinya? Secara epidemiologi, 48% vertigo dilaporkan oleh manula. Manula yang mengalami gangguan keseimbangan memiliki resiko jatuh 2-3 kali lipat dibandingkan dengan manula yang tidak mengalami gangguan keseimbangan. Resiko jatuh ini meningkat dengan adanya dizziness dan vertigo. Di Amerika dibutuhkan biaya sekitar kurang lebih 7 miliar US dollar untuk pengobatan sehubungan dengan jatuh. Apakah yang disebut dengan manula? Manula adalah manusia lanjut usia. Penuaan merupakan proses gradual progresif. Pada penuaan terjadi deteriorisasi spontan pada hampir semua fungsi fisiologis. Muncul penurunan fungsi motorik, sensorik, dan otonom. Sebuah teori membagi teori penuaan menjadi dua kelompok. Yang pertama, penuaan merupakan proses genetik, di mana hal ini merupakan proses yang diturunkan dan terjadi secara linear sesuai dengan perkembangan umur. Yang kedua, hipotesis penuaan sekunder yang menyebutkan bahwa penuaan bukanlah hal yang bersifat genetik, di mana proses penuaan merupakan akibat dari faktor lingkungan, penyakit, atau bencana yang mengakibatkan penurunan fungsi perilaku dan bersifat non-linear. Bagaimanakah manula bisa mengalami vertigo? Untuk menjelaskan hal ini, mari kita tengok pembahasan fisiologi keseimbangan dan patofisiologi gangguan keseimbangan pada manula. Kita lihat fisiologi keseimbangan. Keseimbangan adalah usaha untuk mempertahankan stabilitas postural yang dilakukan dengan mempertahankan fungsi gravitasi tetap berada di tengah-tengah penyangga tubuh. Proses ini memerlukan integrasi yang kompleks, mulai dari input sampai dengan output. Pada input ini berasal dari sistem penglihatan, sistem vestibuler, dan jalur somatosensorik yang salah satunya adalah proprioseptik. Input ini akan menghasilkan luaran motorik ke otot mata dan tubuh, berupa refleks vestibulo-okuler dan refleks vestibulospinal. Korteks cerebral dan cerebellum juga berkontribusi dalam sistem keseimbangan ini. Keluaran motorik yang sesuai dapat dipertahankan akan menyebabkan tubuh bisa berfungsi dengan baik dan seimbang. Perubahan fisiologis pada manusia. Pada manula terjadi beberapa perubahan fisiologis berupa degenerasi multiorgan dan perubahan morfologis pada banyak sistem, seperti pada sistem vestibuler, sistem mata, somatosensorik, dan cerebellum. Pada sistem vestibuler terjadi degenerasi. Terjadi degenerasi rambut, getar, degenerasi spesifik pada struktur membran otokonia dalam utriculus dan sacculus, serta degenerasi nervus dan vestibuler. Degenerasi mata menunjukkan penurunan visus, katarak, glaukoma, penurunan desensitivitas kontras, penurunan persepsi kedalaman, dan penurunan adaptasi gelap. Untuk degenerasi somatosensorik, terlihat adanya penurunan diskriminasi 2 titik, di gangguan proprioseptik, kemudian ada gangguan penurunan sensasi getar, gangguan muskuloskeletal, penurunan massa otot, dan gangguan massa tulang.
Kemudian pada degenerasi cerebellum didapatkan perubahan pada beberapa area di vermis cerebellum. Patofisiologi gangguan keseimbangan pada manula. Pada manula terjadi gangguan perburukan kontrol keseimbangan. Akibat adanya penurunan fungsi di berbagai sistem keseimbangan pada manula, terjadi banyak gangguan, antara lain gangguan fungsi sensorik perifer dan sentral yang meliputi vestibuler, visual, dan somatosensorik. Juga terjadi gangguan muskuloskeletal seperti sarkopenia dan artritis. Juga didapatkan gangguan kognitif dan mental seperti adanya demensia dan cemas. Karena gangguan ini semua, maka terjadilah gangguan statik dan dinamik postural. Hal ini meningkatkan resiko jatuh pada manula. Lebih jauh lagi telah dijelaskan dalam literatur adanya hubungan antara kecepatan gait dan survival pada manula. Apa sajakah penyebab vertigo pada manula? Berikut ini adalah etiologi yang memungkinkan sebagai penyebab dizziness pada populasi manula. Ada banyak etiologi, seperti misalnya gangguan vestibular perifer, gangguan sistem saraf sentral, gangguan kardiovaskuler, gangguan yang diakibatkan oleh pengobatan, gangguan keseimbangan multimodal, juga ada defek visual. Apa saja penyebab utama vertigo pada manula? Dari banyaknya kemungkinan etiologi dizziness pada populasi manula, maka vertigo sentral dan ortostatik yang disebutkan sebagai penyebab utama. Gangguan vestibuler juga berperan penting terhadap terjadinya dizziness pada populasi manula. Misalnya adalah benign paroxysmal positional vertigo dan penyakit Meniere. Karena keterbatasan waktu, maka saya membatasi pembahasan vertigo pada manula hanya pada BPPV. Mari kita membahas tentang BPPV. Apakah definisi dari BPPV? BPPV merupakan gangguan telinga dalam berupa vertigo sesaat, yaitu antara 10-20 detik, atau beberapa detik sampai dengan 1 menit menurut jurnal lainnya, dengan episode ulangan yang dipicu oleh pergerakan kepala atau perubahan posisi tubuh. Nah, bagaimana gambaran klinik BPPV? Selain vertigo, gambaran klinik BPPV bisa disertai gangguan otonom berupa mual, muntah, dan keringat dingin, di mana pasca berputar, pasien akan merasa melayang, disequilibrium dalam hitungan hari sampai minggu. Anatomi, fisiologi, dan patofisiologi. Terdapat hipotesis yang menerangkan patofisiologi BPPV, yaitu hipotesis kupulolitiasis dan hipotesis kanalitiasis. Pada hipotesis kupulolitiasis, debris yang berisi kalsium karbonat berasal dari fragmen otokonia yang terlepas dari makula utriculus yang mengalami degenerasi, kemudian menempel pada permukaan kupula kanalis semisirkularis. Kebanyakan menempelnya adalah pada kanalis semisirkularis posterior. Mengapa demikian? Karena lokasi kanalis semisirkularis posterior lokasinya adalah paling bawah. Sejumlah 85-95% kasus BPPV adalah pada kanalis semisirkularis posterior. Pada hipotesis kanalitiasis, kristal kalsium karbonat bergerak di dalam kanalis semisirkularis sehingga menyebabkan endolimf bergerak. Pergerakan endolimf ini akan menstimulasi ampula dalam kanal sehingga akan menyebabkan terjadinya vertigo. Etiologi BPPV. Etiologi BPPV adalah idiopatik dan simptomatik. Pada idiopatik, sebanyak 70% pasien BPPV tidak diketahui penyebabnya. Untuk simptomatik, 50% pasien BPPV terjadi pada pasien pasca trauma, pasca labirintitis virus, insufisiensi vertebrobasiler, Meniere, pasca operasi telinga, ototoksikosis, dan mastoiditis kronik. Pada manula, BPPV diduga berkaitan dengan osteopenia dan osteoporosis, sehingga debris menjadi mudah terlepas. Serangan BPPV ini bisa mengalami perulangan. Kita lihat faktor risiko BPPV. Terdapat faktor yang diduga sebagai faktor risiko BPPV, antara lain trauma kepala, posisi kepala yang secara persisten terbalik, seperti saat melakukan beberapa hal, misalnya saat dilakukan prosedur gigi, sedang menyalon rambut,
atau melakukan perjalanan jauh. Kemudian pasien memiliki riwayat penyakit migrain, memiliki infeksi saluran nafas atas. Diagnosis BPPV. Diagnosis BPPV ditegakkan secara klinis berdasarkan anamnesis dan pemeriksaan fisik seperti tes Dix-Hallpike. Pada anamnesis didapatkan pasien mengalami vertigo selama kurang dari 30 detik atau kurang dari 1 menit menurut jurnal lainnya. Terjadinya vertigo mendadak dan saat terjadi vertigo adalah saat terjadi perubahan posisi kepala atau badan dan bisa disertai mual muntah. Pada pemeriksaan fisik dilakukan tes Dix-Hallpike. Bagaimana cara melakukan tes Dix-Hallpike? Tes Dix-Hallpike dilakukan dengan cara pasien dijelaskan tentang prosedur pemeriksaan. Tujuannya adalah supaya pasien tidak tegang. Pasien juga diminta matanya agar terbuka dan sedikit berkedip selama pemeriksaan. Pasien duduk di ujung meja periksa sedemikian rupa sehingga jika ditidurkan maka kepala pasien akan bisa head hanging. Pasien diminta menoleh ke kanan 45 derajat, cepat kita baringkan, kepala hiperekstensi 20 derajat selama 10-15 detik atau 20-30 detik. Perhatikan nistagmus dan vertigo yang terjadi pada pasien dan kemudian pasien cepat kita dudukkan kembali. Berikut ini adalah video tes Dix-Hallpike. The Dix-Hallpike maneuver is performed whenever BPPV is suspected. The Dix-Hallpike maneuver is performed whenever BPPV. The head is turned 45 degrees and suaranya saya ulang. The body laid back such that the head is turned 45 degrees. If BPPV is present, eye twitching called nystagmus will occur. Eye twitching that rotates is called torsional nystagmus. Side-to-side eye twitching is called horizontal nystagmus. Eye twitching that goes up and down is called vertical nystagmus. The Dix-Hallpike maneuver is then repeated on the opposite side. This maneuver should be repeated several times to document for fatigability. When performing this maneuver, another individual can help. Please note that feeling dizzy but without nystagmus is not considered diagnostic for BPPV. Eye twitching must be present for BPPV to be diagnosed. Rotatory nystagmus indicates posterior canal BPPV for which the Epley maneuver is performed. The Dix-Hallpike maneuver is performed whenever BPPV is suspected of causing a patient's dizziness. Vertical head is turned 45 degrees and the body laid back such that the head is extended about 20 to 30 degrees. If BPPV is present, eye twitching called nystagmus will occur. Eye twitching that rotates is called torsional nystagmus. Side-to-side eye twitching is called horizontal nystagmus. Eye twitching that goes up and down is called vertical nystagmus. The Dix-Hallpike maneuver is then repeated on the opposite side. This maneuver should be repeated several times to document for fatigability. When performing this maneuver, another individual can help. Please note that feeling dizzy but without nystagmus is not considered diagnostic for BPPV. Eye twitching must be present for BPPV to be diagnosed. Rotatory nystagmus indicates posterior canal BPPV for which the Epley maneuver is performed. Lateral nystagmus indicates lateral canal BPPV for which the Lempert maneuver is performed. Vertical nystagmus indicates superior canal BPPV for which the deep head hanging maneuver can be performed. Baik, kita lanjutkan dengan head roll test. BPPV kanal horizontal dapat dites dengan menggunakan tes head roll test. Kita lihat video tes head roll. The maneuver we can use to assess for horizontal canal BPPV is called the roll test. For this maneuver, the patient starts sitting up and then they will lay straight back and you will hold their head at a 30-degree angle. First, we'll turn to have them look over the right shoulder, assessing for any nystagmus and eye movements. You would stay here waiting to see eye movements for 30 seconds. And if nystagmus is present,
You would wait until the nystagmus fatigues. Then you will move the patient's head to the center and then to the left. Assessing for eye movements here, again, waiting for another 30 seconds. Coming back to the center, and then the patient can sit up. Kita lanjutkan ke slide berikutnya tentang terapi BPPV. Terapi yang pertama kita edukasi bahwa BPPV ini tidak membahayakan, prognosis baik, bisa hilang spontan, namun bisa kambuh kembali. Obat-obatan secara umum tidak diindikasikan kecuali untuk menghilangkan simptom. Obat anti-vertigo seringkali tidak dibutuhkan, namun apabila ada equilibrium pasca BPPV, pemberian beta-histin akan berguna untuk mempercepat kompensasi. Di UGD dilaporkan adanya pemberian benzodiazepin, namun hati-hati, pemberian obat ini dapat menyebabkan terjadinya instabilitas. Juga ada laporan bahwa bisa diberikan antihistamin dan antikolinergik. Obat-obatan tidak bisa menggantikan kanalit repositioning prosedur. Untuk kanalit repositioning prosedur, kita bisa menggunakan beberapa manuver antara lain Eple, Semon, Brendarov, dan Lempetrol. Manuver Eple itu merupakan salah satu manajemen BPPV. Untuk langkah pertama dan kedua identik dengan Dix-Hallpike manuver. Pasien dipertahankan pada posisi kepala menggantung ke sisi kanan selama 20-30 detik. Untuk langkah ketiga, kepala diputar 90 derajat ke sisi kontralateral selama 20-30 detik. Langkah keempat, putar badan pasien ke kiri mendekati posisi menunduk selama 20-30 detik. Dan langkah kelima, pasien diangkat ke posisi duduk kembali. Berikut ini adalah rangkuman dari gerakan manuver Eple mulai langkah 1 sampai langkah 5. Kita lihat di sisi kanan gambar. Untuk lebih jelas, mari kita lihat video manuver Eple. Normally, only with head movement does fluid within the inner ear also move, informing the brain that a head turn occurred. However, should a crystal called an otolith gets displaced into the posterior canal of the inner ear, BPPV dizziness occurs. Fluid movement occurs due to the crystal rather than head turns, causing the brain to think movement has occurred even though none has happened. The Eple maneuver is performed to treat this posterior canal BPPV by trying to get the loose crystal out of the canal. This maneuver is started by turning the head 45 degrees and the body laid back such that the head is extended about 20 to 30 degrees. If BPPV is present, eye twitching called nystagmus will occur. After 30 to 60 seconds, the head is turned 90 degrees to the opposite side and held for another 30 to 60 seconds. The head is then further rotated another 90 degrees, accomplished by having the patient turn onto their side, which is then held for another 30 to 60 seconds. At this point, the head should be turned 45 degrees from the horizontal. When performing this maneuver, another individual can help with these position changes. The maneuver is then completed by having the patient sit up. So what's going on with these position changes? Essentially, the head is moved in such a way to manipulate the crystal to fall towards the canal opening. With each position change, it takes about 30 to 60 seconds for the crystal to settle into the most dependent position in the canal. If turns are made before the crystal has a chance to settle, the crystal may fall back the wrong way and the maneuver will fail. It's also important that the head positions are angled correctly or else the crystal will not settle to the correct position in the canal and the maneuver will fail. Also, if the position changes are done too slowly, the crystal may not settle quickly enough from lack of momentum and the maneuver will also fail. Once the crystal falls out of the canal, the dizziness should resolve if due to posterior canal BPPV. Baik, kita lanjutkan ke manuver selanjutnya, yaitu manuver Semon. Untuk langkah pertama, kepala penderita diputar 45 derajat ke sisi kiri, kemudian pasien secara cepat berbaring ke sisi duduk, ke sisi kiri, maaf saya ulang. Langkah pertama, kepala penderita diputar 45 derajat ke sisi kiri, kemudian dengan cepat pasien berbaring ke sisi kiri.
dan dipertahankan selama 30 detik. Untuk langkah kedua, pasien melakukan gerakan yang sama ke posisi yang berlawanan. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat video manuver Semon. With the patient seated, turn their head 45 degrees to the unaffected side. Move the patient quickly onto the affected side while keeping the head turned. Stay in this position for 2 to 3 minutes. Rapidly move the patient over to the opposite side, maintaining alignment of the head and neck. Nystagmus and vertigo may appear in this position. If not, abruptly shake the patient's head 1 to 2 times to free to breathe. They will stay in this position for 5 minutes. Afterwards, return the patient to a seated position slowly. Baik, kita menuju ke metode selanjutnya yaitu metode Brendarov. Pasien duduk tegak di tepi tempat tidur dengan kedua tungkai tergantung, mata pasien tertutup, baringkan dengan cepat ke salah satu sisi, pertahankan 30 detik, setelah itu duduk kembali, dan setelah 30 detik baringkan dengan cepat ke sisi lain dan pertahankan selama 30 detik, lalu duduk kembali. Lakukan latihan ini 3 kali, yaitu pada pagi, siang, dan malam hari, dan masing-masing diulang 5 kali. Atau lakukan selama 2-3 minggu dengan latihan pagi dan sore hari. Berikut ini adalah video metode Brendarov. Saya percepat karena belum masuk. This is Brendarov habituation exercise. Begin this exercise sitting on the edge of your bed or couch. It is recommended that your feet be able to reach the floor comfortably so you can easily steady yourself when you return to the sitting position. Sit in the middle of your bed so you have enough room to lay down to each side. Turn your head 45 degrees to the right and quickly lay down on your left side. Allow your neck to relax with the back of your head supported by the bed. Wait for dizziness to subside, plus 30 seconds. If you are not dizzy, wait for 30 seconds. Quickly sit back up and wait for 30 seconds. Turn your head 45 degrees to the left and quickly lay down on your right side. Wait for dizziness to subside, plus 30 seconds. If you are not dizzy, wait for 30 seconds. Quickly sit back up and wait for 30 seconds. You have just completed 1 repetition of the Brendarov habituation exercise. Repeat this sequence 4 more times for a total of 5 repetitions. Perform this exercise twice a day for 2 weeks. Baik, kita menuju ke slide berikutnya, yaitu tentang komplikasi. Apakah komplikasi BPPV? BPPV dapat menyebabkan beberapa komplikasi seperti muntah, dizziness, tidak seimbang. BPPV ini dapat menetap selama beberapa jam setelah, komplikasi ini akan menetap selama beberapa jam setelah krisis vertigo. Prognosis. Prognosis untuk simptom BPPV ini akan membaik spontan. Beberapa pasien dapat berlangsung selama beberapa minggu, bulan, bahkan tahun.
Kemudian simptom BPPV membaik sendiri setelah beberapa minggu atau bulan. Kekambuhan minimal kekambuhan adalah 15% per tahun, kemudian beberapa bulan atau tahun kemudian juga bisa kambuh. Dan untuk manuver relokasi efektif untuk memperbaiki penyakit saat fase akut. Manuver relokasi ini tidak menurunkan kekambuhan jangka panjang. Untuk kasus manula, 1 kali kanalit repositioning prosedur disebutkan dapat memperbaiki 32%, memperbaiki atau menyembuhkan sebanyak 32% pada kasus lateral kanalis hemisirkularis. Kemudian untuk kesimpulan, BPPV merupakan istilah dari benign paroxysmal positional vertigo. Untuk mendiagnosis BPPV bisa dilakukan dengan tes Dixolpike. Terapi BPPV dilakukan sesuai dengan patofisiologinya, yaitu dengan prosedur untuk reposisi debris atau otokonia agar kembali ke utriculus dan sacculus melalui salah satu manuver dari Eple, Brendarov, Semon, dan Lempertrol. Prognosis BPPV baik, namun bisa kambuh kembali. Terima kasih, semoga bermanfaat. Terima kasih Dr. Hani Badriah, spesialis saraf konsultan. Sangat menarik ya, ternyata banyak manuver-manuver yang bisa kita kerjakan. Bagaimana kita mendiagnosa suatu vertigo dan berbagai macam manuver untuk memperbaikinya. Ya. Itu pada kasus-kasus yang manula. Kita karena setelah pembicara pertama kita langsung diskusi, untuk Dr. Kurnia mungkin ditahan dulu. Saya akan membacakan beberapa pertanyaan yang ditujukan kepada Dr. Hani. Ya. Ini ada beberapa yang sudah langsung menjapri ke saya untuk pertanyaannya. Mungkin masih malu untuk share ke chat. Pertanyaan pertama untuk Dr. Hani Badriah, spesialis neurokonsultan. Seberapa efektif Eple manuver dilakukan pada pasien lansia? Dan apakah masih bisa dilakukan pada pasien-pasien lansia? Itu untuk pertanyaan pertama. Ini sebenarnya sudah ada 3 pertanyaan. Mungkin pertanyaan pertama dijawab dahulu oleh Dr. Hani. Ya, baik. Terima kasih Dr. Fadil. Ini sedikit saya mengulang pertanyaannya ya. Seberapa efektif manuver Eple dilakukan pada pasien lansia gitu ya? Apa masih bisa dilakukan? Ya. Dan apakah bisa dilakukan pada pasien lansia? Oke. Ya, untuk bisa tidaknya dilakukan masih bisa, tentu dengan hati-hati ya, karena pasien lansia beda dengan pasien yang masih muda. Kemudian seberapa efektif kalau pada BPPV ini di jurnal masih disebutkan efektivitasnya masih cukup efektif untuk dilakukan pada pasien BPPV. Tentu makin sering dilakukan akan makin bagus hasilnya. 1 kali dibandingkan 2 kali, 3 kali, makin banyak dilakukan makin bagus hasilnya. Kemudian ini maknanya disebutkan bermakna secara statistik dilakukan pada pasien BPPV lansia. Jadi masih efektif dan bisa dilakukan pada usia lansia, namun dengan catatan harus dilakukan dengan hati-hati karena lansia ini sudah banyak penurunan ya di banyak sistem organ dibandingkan dengan yang masih muda. Mungkin demikian Dr. Fadil. Oke ya, jadi sebenarnya masih bisa ya Dok ya dilakukan pada lansia. Tetapi itu tadi karena 70 tahun dengan 17 tahun sudah beda ya Dok ya strukturnya ya. Jadi harus lebih berhati-hati untuk pasien lansia. Tetapi masih efektif dan bisa dikerjakan pada pasien-pasien lansia ya. Saya rasa cukup jelas ya untuk jawabannya. Ini masih ada lagi Dok. Tambah sedikit yang tadi keterangan saya yang terakhir di slide saya PPT. Ya, monggo Dok. Ya, terima kasih. Efektivitasnya untuk yang lateral kanalis hemisirkularis ya, itu efektivitasnya 1 kali kanalit repositioning prosedur itu disebutkan efektivitasnya 32%. Jadi tidak lantas langsung 100% gitu ya, tapi 32%. Mungkin demikian itu tambahan data. Oke, ya, ini masih ada waktu lagi dan masih ada beberapa pertanyaan Dok ya. Pertanyaan selanjutnya ini kira-kira pada pemberian farmakoterapi beta histin pada pasien-pasien vertigo berapa lama durasi pemberiannya Dr. Hani?
Dan apakah obat-obatan itu hanya diminum seperlunya saja? Kalau muncul gejala diminum atau enggak? Ya. Monggo, Dr. Hani. Ya, terima kasih. Untuk lama durasi pemberian beta histin memang belum ada ini ya, apa namanya, guideline yang tetap sekian gitu belum, tapi ada studi namanya studi Virtuoso, Dr. Fadil. Itu berdasarkan studi ini disebutkan bahwa ada perbaikan BPPV secara signifikan jika beta histin ini diberikan 2 bulan dengan dosisnya 48 mg per hari. Jadi terus-menerus diberikan setiap hari, perharinya 48 mg selama 2 bulan. Terus ada lanjutannya di dalam studi tersebut disebutkan bahwa bahkan dapat mencegah kambuhnya vertigo hingga 2 bulan ke depan setelah pemberian obat. Mungkin itu. 48 mg per hari itu divided dose, Dok, dibagi atau? Tidak disebutkan detailnya. 48 boleh dibagi, boleh. Kan ada sediaan ada 6, ada 48, ada 24. Ya, ada 12 ya, Dok. Oke. Iya. Itu dalam 12 ya, Dok. Kalau saya praktek ya, tadi kan ilmu teori 48, 2 kali 24 mg biasanya saya berikan. Oke, ya, terima kasih, Dok, untuk masukannya. Jadi dalam waktu 2 bulan itu tetap diberikan, tidak masalah ya, Dok, ya? Enggak apa-apa, aman. Oke. Ya. Ini masih ada waktu lagi, masih ada pertanyaan lagi, Dok. Walaupun ada pertanyaan yang kembar, ini saya pilih-pilih yang kira-kira mirip, Dok, ya. Jadi kan mewakili beberapa penanya. Kira-kira ada pengaruh nggak, Dok, untuk diet makanan pada kasus-kasus BPPV pada Manula? Iya, menarik ya. Karena kuliner sekarang gampang ya, GoFood tinggal beli. Iya. Diet ini kalau secara jurnal disebutkan ada pengaruh diet makanan pada BPPV lansia ya. Ini ada jurnal yang menyebutkan bahwa trigliserid yang tinggi dan dislipidemia ini dapat memperparah BPPV gitu. Hingga diet optimal itu perlu diberikan pada pasien BPPV ya, manula dengan BPPV. Mungkin detailnya coba saya lihat data sebentar ya. Saya habis merangkum jurnal beberapa. Rajin Dokter Hani ini. Iya. Biar mantap jawabannya Dokter Fadil ya, jadi nggak ngarang. Jadi ini saya ketemu data ya, ada sebuah jurnal yang bagus di launching tahun 2015. Judulnya itu Is there a possible association between dietary habit and benign paroxysmal positional vertigo in elderly? Kayaknya ini cocok untuk menjawab pertanyaan ini ya. The importance of diet and counseling. Dalam penelitian ini disebutkan bahwa penelitian ini mengikutkan sampel manula sebanyak 487 individu, 117 diantaranya mengalami BPPV. Kemudian di antara BPPV yang ada ini ya, 117 orang manula dengan BPPV, ternyata 37%, ini disebutkan 31,62% diantaranya, ini makanannya terkategori tidak memadai. Kemudian dari 370 individu tanpa BPPV, 97 orang, yaitu 26,21% kategori dietnya tidak tepat. Tidak ada hubungan yang signifikan jika secara umum ya antara kebiasaan gizi dan BPPV pada total populasi yang diamati. Namun ketika dilakukan subgrup analisis ini ada hubungan yang signifikan antara BPPV dengan asupan karbohidrat yang tidak memadai, yaitu sekitar 0,0419. Juga ada hubungan yang signifikan antara asupan serat yang tidak mencukupi, tidak memadai dengan BPPV. Juga ada hubungan yang signifikan antara BPPV dengan diet kaya lemak tak jenuh ganda. Jadi artinya apa? Artinya adalah bahwa ada korelasi BPPV dengan status dislipidemia dan hipertrigliseridemia. Karena itu penting untuk mengurangi asupan lemak dan karbohidrat serta trigliserid ya. Meningkatkan juga asupan asupan serat untuk menstabilkan trigliserid dan dengan demikian harapannya meminimalkan efek berbahaya pada telinga bagian dalam. Artinya juga menurunkan BPPV. Sehingga penyesuaian makanan ini disarankan pada pasien dengan BPPV. Hal ini tentu dilakukan secara kerjasama multidisiplin ya, Dr. Fadil mungkin bisa konsul ke gizi gitu. Jadi tidak hanya dengan dokter neuro, tapi mengatur gizi juga menjadi penting gitu.
Jadi nggak semata-mata kanal repositioning prosedur, kemudian memberikan obat setelah pasca BPPV-nya, tapi juga harus cari hal-hal yang mendasari juga ya. Mungkin demikian yang memperberat. Jadi ternyata makanan juga memberi dampak ya dok ya, walaupun iya. Jadi nggak cuma stroke ya, Dokter Fadil ya. Betul sekali. Nice ya, info baik. dokter ya. Ya, makasih. Ini sebenarnya masih banyak, ada beberapa lagi pertanyaan, tapi saya mohon maaf untuk ke peserta yang belum sempat saya bacakan pertanyaannya, karena waktunya sudah habis untuk sesi diskusi dan sesi dari Dr. Hanif Badria Hidayat ini. Kita akan beranjak ke topik yang kedua ya. Topik yang kedua ini yang sekarang sering kita dapatkan ya, sering kita mendapatkan kalau saya pribadi di Vaskes 2-3 sering mendapat rujukan pasien-pasien vertigo yang susah membaik ya. Sering bertanya apakah harus minum obat ini terus, karena begitu obat berhenti kumat lagi. Nah, ternyata pasien menderita Meniere disease. Nah, ini akan dibahas secara tuntas oleh Dr. Kurnia Kusumastuti, spesialis neurologi konsultan. Beliau staf di FK UNER, Rumah Sakit Dr. Sutomo Surabaya, dan Rumah Sakit Universitas Erlangga. Untuk waktu kepada Dr. Kurnia Kusumastuti, spesialis neurologi konsultan, kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ketua ID Wilayah Jawa Timur, Mas Brahmana, sudah Ketua ID Mas lagi ya. Terima kasih Dr. Fadil, Mas Fadil yang sudah memberi perkenalan untuk saya. Terima kasih kepada PT Ebert yang sudah memprakarsai webinar ini, dan terima kasih kepada seluruh peserta yang berkenan hadir pada pagi hari ini. Topik kita pagi hari ini adalah topik yang sangat menarik, yaitu tata laksana Meniere disease. Nah, mengapa kok menarik untuk dikaji Meniere disease ini? Karena Meniere disease adalah suatu penyakit telinga dalam yang kompleks dan multifaktor dengan etiologi yang belum jelas karena banyak sekali hipotesisnya, patofisiologinya juga belum jelas, dan selalu saja ada kontroversi tentang hubungan antara Meniere disease dan hidrops endolimf. Dan kesembuhan sempurna masih suatu kemustahilan. Namun kita pesimis. Kok kita pesimis ya? Kita optimis. Karena ada kemajuan pesat dalam diagnosis, patofisiologi, dan terapinya. Untuk itu maka outline pembicaraan kita adalah diagnosis, patofisiologi, dan terapi pada Meniere disease. Untuk diagnosisnya, American Academy of Otolaryngology and Head Neck Surgery berkolaborasi dengan Korean Balance Society dan Bharani Society pada 2010 sampai 2014 mereka rapat berdiskusi tentang vertigo ini dan khususnya tentang Meniere disease ini, sehingga terbentuklah suatu International Classification of Vestibular Disorder 1, di mana Meniere disease ada di dalamnya, dan ada definite Meniere disease dan probable Meniere disease. Definite Meniere disease ada 4 kriterianya. Yang pertama, ada 2 atau lebih episode vertigo spontan dengan durasi 20 menit sampai 12 jam. Yang kedua, sudah dilakukan pemeriksaan audiometri dengan hasil
tuli sensori neural frekuensi rendah sampai sedang pada salah satu telinga. C. Ada gejala aural. Ini bukan auranya kejang ya, tapi aura telinga. Aural di sini telinga. Ada gejala penurunan pendengaran, tinnitus, dan rasa penuh yang berfluktuasi pada telinga yang mengalami gangguan. Dan yang keempat, tidak termasuk diagnosis gangguan vestibuler lainnya. Nah, ada yang menarik bahwa dalam kriteria diagnosis ini ada kata-kata yang sudah baku, yang sudah didefinisikan terminologi ini ya di ICVD-1. Episode itu apa? Kita kan taunya episode apa itu yang di TV? Episode 1, sinetron. Ada episode 1, episode 2. Ini vertigonya juga minimal ada 2 episode. Namun vertigonya spontan. Apa itu vertigo? Apa itu vertigo spontan? Durasi 20 menit itu dihitung mulai kapan sampai kapan, ya. Tulis sensori neural itu artinya apa? Definisi operasionalnya apa? Berfluktuasi itu apa? Mari kita lihat ya, agar kita tidak salah persepsi dalam menerima atau membaca kriteria diagnosis ini. Kalau probable itu hampir sama dengan definite, namun durasinya yang sampai 24 jam, bukan 12 jam, memanjang. Ya, dan belum dilakukan audiometri. Nah, apa yang disebut episodik? Episode ya. Yang disebut episodik adalah tanda atau gejala vestibuler yang berulang. Tapi berulangnya itu karena bukan dapat penyakit lagi, tapi karena satu penyakit itu. Jadi satu penyakit Meniere misalkan, tapi seringkali berulang. Seperti BPPV, satu penyakit BPPV tapi kumat lagi ya. Itu namanya episodik. Nah, apa yang disebut vertigo? Nah, oh ya, tadi yang probable bisa vertigo, bisa dizzinus. Tapi kalau yang definite harus gejalanya vertigo. Apa itu vertigo? Apa itu dizzinus? Itu kita harus tahu persis apa yang dimaksudkan oleh yang membuat kriteria diagnosis Meniere itu. Jadi yang disebut vertigo adalah sensasi gerak tubuh ketika tubuh tidak sedang bergerak. Jadi tubuhnya diam tapi terasa bergerak. Atau sensasi gerak tubuh yang tidak sesuai dengan gerak kepala yang sesungguhnya. Kepalanya bergerak ke kanan tapi serasa gerakannya ke atas atau ke kiri, ya. Jadi salah persepsi gerakan tubuh, bukan sekelilingnya ya, tubuh. Itu adalah vertigo. Nah, Meniere disease harus ada vertigo untuk yang definite. Untuk yang probable Meniere disease itu bisa dizzinus. Dizzinus itu tidak sama dengan vertigo, tidak ada gangguan persepsi gerakan sama sekali. Dizzinus adalah sensasi gangguan orientasi ruang tanpa gangguan sensasi gerakan. Apa maksudnya? Nah, mungkin dulu definisi dizzinus yang dulu berbeda dengan definisi dizzinus oleh ICVD-1 ini. Nah, sensasi gangguan orientasi ruang. Contohnya, ini anak-anak ini pada duduk di lantai tentunya lurus ya, sesuai dengan garis lantai ini, keramik ini. Namun oleh Pak Guru ini terlihat anak ini lengkung. Padahal sebetulnya tidak.
sepertinya anak ini sepertinya agak ke belakang, gangguan orientasi ruang. Kadang-kadang kita melihat suatu benda, itu sepertinya persis di depan kita dan 1 meter kelihatannya. Padahal sebetulnya agak ke kanan atau mungkin setengah meter, sehingga kita sering menabrak benda itu. Itulah disi. Tapi tubuh kita tidak bergerak. Yang kita lihat pun tidak bergerak. Tidak ada gangguan sensasi gerak. Ya. Nah, kalau disi, itu kemungkinan adalah probable Meniere disease. Nah, apa yang disebut vertigo spontan? Tadi minimal 2 episode vertigo yang spontan atau dizziness yang spontan untuk probable. Apa yang disebut spontan? Itu yang terjadi tanpa pencetus yang nyata. Jadi kalau ada pencetus yang nyata namanya triggered vertigo atau triggered dizziness. Contohnya dengan tadi Dix-Hallpike itu ya, dengan diubah-ubah posisi kepalanya, atau dari duduk berdiri kok vertigo, itu ortostatik vertigo ya. Tapi ini tidak ada apa-apa, tidak ada pencetus yang nyata, itu namanya vertigo spontan. Jadi pada Meniere disease harus spontan, baik vertigo maupun dizziness-nya. Lalu durasinya, tadi 20 menit sampai 12 jam, atau 20 menit sampai 24 jam untuk probable. Apa sih yang disebut durasi? Dari mana sampai mana? Startnya apa, finishnya apa? Ini ternyata ditentukan pada saat pasien terpaksa terdiam dan tidak dapat bergerak. Jadi saat nemennya ya, severe-nya, saat terpaksa diam dan tidak dapat bergerak. Itu durasinya. Lalu yang disebut tulis sensori neural, frekuensi rendah, ini dilihat dari audiologi, yaitu peningkatan nilai ambang nada dasar tersebut. Minimal 30 desibel, peningkatan nilai ambangnya minimal 30 desibel pada 2 frekuensi di bawah 2000 Hz. Kalau Meniere disease-nya bilateral, maka minimalnya bukan 30, tapi 35 desibel pada 2 frekuensi di bawah 2000 Hz. Nah, tentang vertigo dan hearing loss. Nah, ini sering tidak bersamaan munculnya. Gejala hearing loss-nya itu dapat mendahului vertigonya dalam beberapa bulan atau tahun. Ya, jadi tuli dulu beberapa bulan atau berapa tahun kemudian baru vertigo. Atau vertigo dulu baru beberapa minggu atau berapa bulan baru tuli. Nah, bagaimana dengan tinnitus dan rasa penuhnya? Ini seringkali terjadi bersamaan dengan episode vertigo yang pertama. Jadi lebih awal munculnya. Nah, apa yang disebut berfluktuasi? Tinnitus, pendengaran menurun, dan rasa penuh itu berfluktuasi. Apa artinya? Yaitu gejalanya itu kadang muncul berat, kadang ringan, kadang seolah menghilang, nanti muncul lagi, ringan, nanti berat lagi, ya naik turun severity-nya. Ini namanya berfluktuasi. Namun setelah beberapa serangan vertigo, pendengaran menurunnya itu turun progresif sampai bisa permanen. Nah, bagaimana patofisiologinya? Patofisiologinya banyak yang mengkorelasikan dengan hydrops endolymph. Ini adalah gambar telinga dalam, yang biru ini adalah cairan endolymph pada telinga yang normal. Pada telinga yang Meniere disease, maka endolymphnya banyak ya, hydrops.
sehingga menggembung, isi endolimfnya banyak. Nah, isi endolimf yang banyak ini itu mengisi kanalis semisirkularis menggembung, vestibulum tempat utriculus dan sacculus yang menggembung, kohleanya juga menggembung. Sehingga ada gejala vertigo dan juga ada gejala pendengaran, yaitu tinnitus, pendengaran menurun. Dan karena cairannya banyak, maka ada gejala rasa penuh di telinga. Karena memang penuh dengan cairan endolimf. Nah, ini adalah di tengah ini adalah endolimf, karena ini luarnya ini adalah perilimf, karena endolimfnya banyak, maka akan distensi. Ya, ini ada video ya tentang patofisiologi dari Meniere disease. Meniere's disease is characterized by tinnitus and ear fullness that is followed by severe spinning attacks that last hours to days. It is hypothesized that Meniere's disease is due to an abnormal increase in fluid within the endolymphatic chamber found within the inner ear. Here we have the endolymphatic chamber in green and the surrounding perilymphatic chamber in blue. The vestibular membrane separates the endolymphatic from the perilymphatic chambers. The fluid within each of these chambers are different and kept in a stable equilibrium. However, for unclear reasons, patients with Meniere's disease will start to suffer from excessive fluid buildup within the endolymphatic chamber, causing the vestibular membrane to start stretching. When this happens, symptoms of ear fullness and tinnitus occur. Should enough fluid fill the endolymphatic chamber, the vestibular membrane will eventually rupture, causing the fluids between the chambers to mix, resulting in symptoms of spinning dizziness, also known as vertigo. Over hours to days, the vestibular membrane will slowly heal back together, and the fluid within the endolymphatic and perilymphatic chambers will convert back to normal, resulting in restoration of normal hearing and balance. In order to prevent fluid from building up in the endolymphatic chamber, patients are often instructed to avoid salt, caffeine, and alcohol. Diuretics may even be prescribed in order to help prevent fluid buildup. Should medical management fail, surgical intervention can be performed. With endolymphatic sac decompression surgery, the bone around the endolymphatic sac is removed and a shunt placed to physically drain fluid out of the endolymphatic sac to prevent excessive fluid buildup. In another variation of this surgery called endolymphatic duct blockage, bone is removed around the duct and a clip placed to prevent fluid that is produced by the sac from building up in the rest of the inner ear. Finally, if vertigo is still not well controlled, the nerve going to the inner ear balance system can be cut surgically. Alternatively, special drugs can be injected into the inner ear to chemically destroy the balance system. Oke, demikian tadi ya. Nah, sekarang menuju ke terapinya. Tujuan terapi Meniere disease adalah minimal mengurangi intensitas dan frekuensi serangan vertigonya. Juga mencegah tuli, mencegah tinnitus, dan mencegah rasa penuh di telinga. Jadi mengurangi dan mencegah, dan meningkatkan kualitas hidupnya. Nah, etiologi Meniere disease belum jelas. Mekanisme adanya endolymphatic hydrops juga sepertinya jelas, tapi juga masih belum jelas. Dan penelitian Meniere disease banyak yang tidak didesain dengan bagus, sehingga di setiap negara, setiap center dalam satu negara, itu tata laksana Meniere disease-nya sangat bervariasi. Ya. Nah, namun pada umumnya tata laksana Meniere disease itu dibagi dua, yaitu konservatif, non-invasif atau non-ablatif, dan yang invasif atau
ablatif. Namun mana yang lebih bagus, lalu yang paling bagus mana, yang kurang bagus, juga hasilnya bervariasi juga. Nah, ini tantangan bagi kita. Namun pada umumnya yang prosedur non-ablatif atau konservatif tadi itu bertujuan untuk ditujukan untuk pasien-pasien dengan pendengaran yang masih cukup bagus, sehingga harus dipertahankan, jadi tidak diablasi. Ya. Terus untuk mempertahankan fungsi pendengaran dengan cara supresi fungsi vestibuler dan supresi produk endolim. Jadi endolimnya itu tadi terkumpul banyak, itu kan karena produksinya yang bertambah atau absorpsinya yang ada gangguan. Nah, ini yang non-ablatif bisa untuk supresi produksinya. Lalu prosedur ablatif, ya, atau bedah atau kimia. Ablatif itu merusak ya dengan cara bedah atau dengan zat kimia. Ini untuk yang fungsi pendengarannya sudah buruk, sudah jelek, ya udah dirusak sekalian. Nah, tujuannya itu apa? Mendestruksi telinga dalam. Tadi yang sifat dari gejalanya itu yang berfluktuatif, dinamis ya, naik turun itu, dengan didestruksi telinga dalamnya maka akan menjadi statis. Artinya pendengarannya ya sudah kadung menurun, memang sudah sangat jelek, tapi vertigonya jadi hilang. Nah, sekarang kita lihat satu persatu terapi konservatif sekarang. Itu harus kombinasi antara perubahan lifestyle, diet, ya, terapi medis, konseling psikiatri, dan dengan mania disease. Ini menurut Liu Yupeng. Kalau menurut negara lain mungkin berbeda ya. Tujuan utamanya primernya adalah mengurangi frekuensi serangan. Sekundernya mempertahankan fungsi vestibuler dan pendengaran. Nah, apakah perubahan lifestyle dan diet itu? Kualitas tidurnya yang bagus, kurangi stres, hindari kopi, alkohol, tembakau, diet rendah garam, kadang-kadang diberi kalium, ya, minum air yang banyak. Ini masih sangat kontroversial, gluten free juga kontroversial, especially processed cereal, orang luar negeri itu setiap pagi makan sereal ya, itu yang dicari yang gluten free. Lalu terapi medis itu sering kita pakai beta histin dan diuretik. Sekarang beta histin, kerjanya itu bagaimana? Beta histin bekerja lewat 3 cara. Yang pertama, cara vaskuler. Ya, ini lewat vaskuler, yaitu meningkatkan vestibular blood flow dan cochlear blood flow. Jadi meningkatkan aliran darah ke telinga dalam, sehingga fungsi telinga dalam menjadi lebih baik, produksi akan menjadi tidak terlalu banyak, atau absorpsinya menjadi lebih bagus. Lalu cara yang kedua lewat central nervous system. Ya, bagaimana caranya? Histamin adalah H3 reseptor antagonis, dan beta histin ini meningkatkan brain arousal. Dan tidak ada efek sedatif ya beta histin ini. Jadi malah membuat brain arousal. Nah, karena demikian, maka ini akan mempercepat proses kompensasi atau adaptasi. Karena proses adaptasi dan kompensasi adalah proses learning. Dan learning ini perlu awake. Ya, otaknya harus bangun. Kecuali itu, beta histin juga membuat balance
aktivitas nukleus vestibularis antara kanan dan kiri. Kalau balance, maka vertigo akan berkurang. Karena salah satu teori dari vertigo adalah adanya ketidakseimbangan aktivitas nukleus vestibularis kanan dan kiri. Sehingga recovery-nya dari vertigonya akan lebih cepat. Cara yang ketiga lewat labirin. Labirinnya ini beta histin ini menurunkan aktivitas vestibuler sehingga yang masuk ke nukleus vestibularis juga menjadi lebih kecil. Jadi yang kanan kiri tidak sama, yang tinggi disupresi sehingga kurang lebih sama antara kanan dan kiri. Ya, itu juga yang disebut rebalancing. Itulah cara kerja dari beta histin. Nah, beta histin ini tadi sudah ada yang bertanya kepada Dr. Hani ya tentang BPPV. Jadi ada suatu penelitian ini pada pasien Meniere ya, bukan BPP, pada pasien Meniere. Satu kelompok diberi tinggi sekali 3 kali 48 yang 3 kali 48 mg beta histin, yang satu kelompok diberi 3 kali 16 sampai 24 mg. Jadi jangan takut ya, lu kok tinggi sekali ya? Kan dulu saya memberi obat kan hanya 8 mili tabletnya atau 6 mili. Lu sekarang kok diberi tinggi banget. Jangan khawatir karena efek sampingnya sangat minimal. Semakin tinggi dosis ternyata efeknya semakin bagus. Ini dilihat, ini adalah jumlah serangan. Semakin tinggi dosisnya, maka cepat sekali akan menurunkan jumlah serangan dibandingkan dosis yang lebih kecil. Nah, demikian juga kita lihat waktunya. Waktunya juga demikian. Semakin lama, ini bulan ya, semakin lama kita memberi, maka akan semakin berkurang serangannya. Ya, memang 3 bulan ini paling bagus ya, ini langsung turunnya itu semakin bagus. Ini 3 bulan. Saya takut kalau 3 bulan, takut efek samping. Jangan khawatir, efek sampingnya memang sangat minimal. Biasanya GI tract, mual, muntah ya, tapi ringan. Nah, lalu di antara ini sebelum 3 bulan itu bagaimana? Nah, ini ada penelitian 1 minggu, 1 bulan. Nah, ini untuk kita yang sering memberikan obat beta histin hanya 1 minggu, 3 hari, 1 minggu aja sudah sembuh kok. Kenapa mesti 3 bulan, 1 bulan? Nah, ini ada penelitiannya ya. Ini ternyata ini tentang stabilitas ya. Semakin ke bawah, semakin 0, semakin stabil. Nah, ternyata semakin lama 1 minggu memang sudah ada efeknya. Tetapi kalau diberikan 1 bulan semakin stabil. 3 bulan semakin stabil. Ya, hampir 0 ini. 0 itu apa? Tidak ada instabilitas. Artinya sangat stabil kalau diberikan 3 bulan. Meskipun 1 minggu pun sudah ada efeknya, namun belum maksimal. Monggo kita mau separuh-separuh, lumayanlah berkurang, atau ingin 100% ideal, ya, hilang sama sekali instability-nya, yaitu 3 bulan kita memerlukannya. Oke. Bagaimana dengan diuretik? Diuretik karena ada hidrops endolim, maka kita beri diuretik karena dipercaya dapat mengurangi volume dan tekanan endolimf sehingga vertigo akan berkurang. Sering kita beri HCT atau acetazolamid ini yang sering kita pakai di Indonesia. Nah, di Jepang konservatif yang kedua, selanjutnya pakai alat namun konservatif ya, tidak ablatif, tidak merusak ya, yang disebut Meniere device. Apa itu? Bagaimana cara kerjanya? Mari kita lihat.
An important fluid called endolymph circulates in both the cochlea, which is the hearing canal, and the semicircular or balance canals. In the cochlea, movement of endolymph caused by sound waves transmits sound signals to the brain. In the semicircular canals, movement of endolymph sends messages to the brain about the position of the body in physical space. In Meniere's disease, excess endolymphatic fluid accumulates in the hearing and balance canals, causing pressure and swelling. The swollen canals cannot function properly, which leads to problems with the ear's hearing and balance systems and causes the symptoms of Meniere's disease. The Mignette low-pressure pulse generator delivers low-pressure air pulses through a tube connected to an earpiece held in the outer ear. As the low-pressure pulses travel along the ear canal, the ventilation tube allows the pressure pulses to pass through the eardrum and reach the middle ear. When the low-pressure pulses reach the middle ear, they influence the fluid system of the inner ear through two membranes, the oval window and the round window. It is believed that the energy of the low-pressure pulses displaces the excess endolymphatic fluid, which normalizes the pressure within the ear and helps relieve the symptoms of Meniere's disease. Endolymphatic fluid is continually produced in the inner ear, so it is necessary to repeat the treatment at regular intervals. It is very important to follow your doctor's prescription every day and do not skip any treatments. Otherwise, the Mignette device may be less effective. Itulah cara kerja Mignette device ya. Kalau terapi konservatif itu gagal, maka kita lakukan terapi lini kedua, ya, yaitu yang invasif. Yang pertama adalah kita masukkan, kita injeksikan kortikosteroid intratimpanik, ya, dengan hipotesis bahwa cara kerjanya itu adalah perubahan regulasi cairan dan ion. Karena pada saat pecah itu di video tadi pecah, maka membran Reissner pecah, maka tercampurlah endolim dan perilim. Padahal ion di perilim dan endolim itu berbeda. Ya, itulah yang menyebabkan terjadinya vertigo. Endolim banyak kalium, perilim kaliumnya berkurang. Sehingga pada saat pecah, maka akan bercampur sehingga kalium di dalam endolim juga akan berkurang. Itulah yang mendasari terapi kalium. Kita beri tambahan kalium. Ya. Lalu dexamethasone, metilprednisolon itu yang sering kita pakai, katanya kecuali dexamethasone dan metilprednisolon ini adalah suatu anti-inflamasi, juga membuat sirkulasi inner ear menjadi lebih baik. Lalu gentamisin intratimpanik. Gentamisin ini antibiotika. Ini bukan untuk membunuh kuman. Ini tujuannya adalah merusak labirin. Merusak 5 reseptor yang ada di telinga dalam, yaitu 3 di kanalis dan 2 di vestibulum, yaitu di sacculus dan utriculus. Semua reseptor itu dirusak. Tujuannya itu dirusak secara kimia. Ini sama saja, merusak itu bisa secara kimia dengan gentamisin, bisa juga dengan cara operasi dirusak ya dengan pisau. Intratimpanik gentamisin dan intratimpanik metilprednisolon itu katanya kontrol vertigo dan pendengarannya kurang lebih sama, 87% dan 90%, dan keduanya aman. Bagaimana dengan endolymphatic sac surgery? Itu tadi yang sudah kita lihat di video ya. Ada yang endolymphatic sac decompression, mengeluarkan
endolimfnya tadi ya, sehingga menetes. Ada juga endolymphatic duct blockage yang tadi dicepit tadi ya, ternyata bisa mengontrol vertigo dengan baik yang pada endolymphatic duct blockage. Yang dijepit itu yang lebih bagus, tapi yang dikeluarkan netes-netes itu kurang bagus, yaitu hanya mengurangi 37,5% saja. Namun lumayan, quality of life-nya akan meningkat. Ya. Nah, ini operasi destruktif sudah kita bicarakan tadi, bisa secara kimia, bisa secara operasi, ya, bisa labirintektomi. Labirintektomi ini kalau yang dirusak kelima reseptor. Kalau neurektomi yang dirusak adalah nervus vestibularisnya, tadi yang dipotong itu di video ya. Nah, kapan dilakukan vestibular neurektomi, nervus vestibularisnya saja, itu kalau yang fungsi pendengarannya masih bagus. Tapi kalau fungsi pendengarannya sudah jelek, ya udah dirusak semuanya saja ya. Nah, itu vertigo akan membaik dan quality of life-nya akan meningkat. Nah, ini Jepang. Jepang punya tata laksana yang pertama konservatif dulu. Habis itu pakai Meniere disease. Habis itu baru operasi. Ya. Tapi sek dulu yang endolymphatic sek dulu yang dikeluarkan lewat tetesan tadi, kalau tidak bisa baru dirusak. Baik itu pakai gentamisin maupun pakai pisau. Nah, Jepang lain, Taiwan lain, Indonesia lain, Eropa lain, Eropa saja Belanda, Paris, Amerika berbeda. Sehingga ini yang sering dipercaya untuk mengurusi vertigo adalah head and neck surgery dan otolaryngology. Head and neck surgery ya. Itu sama Barani Society itu sering dipercaya untuk membuat suatu guideline internasional. Kalau di epilepsi itu ilainya ya. Nah, tujuan penyusunan tata laksana Meniere disease ini oleh itu tadi otolaryngology and head neck surgery, Barani Society ya, itu untuk meningkatkan ketepatan diagnosis, meningkatkan reedukasi gejala dengan terapi yang cocok, mengurangi obat-obatan, tes dan perlu yang tidak perlu dan seterusnya ini ya. Menurunkan frekuensi kunjungan ke dokter, jadi tidak bolak-balik harus kontrol, pengurangan biaya, meningkatkan peran penderita dalam penentuan keputusan, mengurangi adverse event ya. Nah, ini tujuannya. Lalu dari semua hal-hal itu, jadi ada 16 yang dilihat bagaimana diteliti ini ya, ketepatan diagnosisnya, terus tes audiometrinya, penggunaan penelitian sampai 16 ini, itu diperiksa satu persatu ke 16 hal ini. Nah, itu terus dilihat apakah ini kita rekomendasikan kuat, atau hanya rekomendasi saja, atau hanya opsional saja. Ya, nah ternyata yang tes audiometri adalah rekomendasi kuat untuk diagnosis, ketepatan diagnosis. Nah, lalu yang ini, yang biru ini, yaitu penggunaan pencitraan, terapi farmakologi untuk maintenance, intratympanic steroid. Kata dia, menurut penelitian dia, hasilnya adalah hanya pilihan saja. So-so, 50-50. Nah, selainnya ini adalah direkomendasikan. Kalau ini direkomendasikan untuk tidak dilakukan tes elektrofisiologi dan vestibuler karena akan menghamburkan uang saja. Lalu ada lagi
Ini nomor 10. Meningitis ini juga kalau bisa tidak usah dilakukan. Kata penelitian ini ya. Nah, kesimpulannya, etiologi meningitis belum jelas. Patofisiologinya ya belum jelas. Tata laksananya masih belum ada kesepakatan internasional. Setiap center punya tata laksana sendiri. Berbagai terapi medis dan operasi bisa dilakukan untuk mengontrol vertigo dan mempertahankan pendengaran. Ya, yang tadi kita sudah bicarakan. Namun belum ada penelitian yang menemukan mekanisme atau patogenesis dari meningitis yang bisa diterima secara internasional, sehingga tata laksananya pun bervariasi, sangat bervariasi. Demikian, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menarik sekali ya dok ya. Ternyata meningitis sudah sejauh itu ya dok ya, dan penata laksanaannya pun juga sudah semakin bervariasi. Bahkan per regio, per daerah, per negara pun juga memiliki guideline masing-masing. Nah ini ada banyak pertanyaan dok ya. Kita bisa lihat di question and ask ini ya. Tetapi mungkin nggak semua kita bacakan karena waktunya yang sudah mepet, nanti mungkin bisa dijawab secara chat oleh para pembicara. Mungkin ini saya bacakan yang pertama, ini saya pilih yang dari Dr. Junita Puspianto ini. Selamat siang dokter, izin bertanya. Pada kriteria 2 episode vertigo meningitis dan probable, apakah ada jarak waktu tertentu antar episode? Jika ada, jarak waktunya berapa sehingga kita bisa memasukkan ke kriteria untuk meningitis? Monggo Dokter Kurnia. Ya, satu-satu ya Dokter Fadil. Ya, terima kasih Dokter Yunita. Probable sama definite itu sama-sama 2 episode. Tapi kalau sinetron kan episodenya kan setiap hari ya. Episode 1, 2 itu setiap hari. Nah kalau ini kriteria diagnosisnya ini 2 episode itu berapa? Harus apa setiap hari atau apa 1 minggu? Itu tidak ada kriteria. Pokoknya minimal sudah ada pernah 2 kali vertigo spontan atau 2 kali dizziness spontan. Entah jaraknya seminggu, setahun, 1 bulan, karena ini perjalanan penyakitnya lambat. Sehingga bisa saja 1 bulan, 1 tahun jarak itu. Tapi harus spontan, harus 20 menit sampai 12 jam untuk definite. Kalau sampai 24 jam itu baru probable. Dan harus ada hearing loss, sensory hearing loss. Kalau definite harus sudah dibuktikan dengan audiometri dan ada gejala aural, yaitu pendengaran menurun, tuli, kok rasanya kok dipanggil-panggil sering tidak dengar ya. Terus tinnitus dan rasa penuh. Nah, tinnitus ini juga begini Dokter Fadil, sering dokter-dokter itu bertanya kepada pasiennya, "Bu, benging enggak?" Enggak benging. Oh, berarti tinnitus sudah ada. No, pada meningitis tinnitusnya adalah tinnitus frekuensi rendah sampai medium. Apa itu maksudnya? Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Ya, semakin tinggi itu frekuensinya semakin tinggi. Jadi kalau lebih tinggi lagi, lebih tinggi lagi frekuensi. Padahal pada meningitis, awal-awal meningitis itu frekuensinya rendah. Bass itu kalau paduan suara itu bass. Mendengung, grebek-grebek. Kalau sudah mendenging, itu artinya sudah berat itu. Tinnitusnya, gangguan kohleanya sudah berat. Demikian. Jadi nggak selalu bunyi tinggi gitu ya dok ya? Bisa aja suara rendah-rendah gitu aja tinnitusnya. Jadi
Padahal tinnitus pada Meniere disease awalnya malah frekuensi rendah. Jadi menjawab yang tadi episode itu cukup kita tanyakan, pernah nggak seperti ini ya? Apakah itu sebulan, setahun, waktu yang dulu? Pokoknya sudah pernah berarti sudah 2 kali ya dok ya? Iya. Seperti itu ya. Nah tadi kan dokter juga menyebutkan ada salah satunya ada gangguan pendengaran. Nah ini sesuai dengan pertanyaan dari dokter Husnul dok. Saya ingin bertanya, pada pasien yang termasuk kategori probable Meniere disease, jika tidak memiliki alat pemeriksaan audiometri, dokter, apakah dapat kita ganti dengan pemeriksaan garpu tala? Ya, bisa. Ya, terima kasih dokter. Bisa, ya, dengan pemeriksaan garpu tala. Memang itu untuk bone conduction, ya, bone conduction-nya yang terganggu. Namun kan kita kalau garpu tala cuma kira-kira ini tuli sensoris ini, kira-kira ini tuli konduksi ini, tapi tidak bisa pasti bahwa itu tadi kan kriterianya harus nilai ambangnya harus minimal 30 desibel pada frekuensi kurang dari 2000. Makanya kalau tidak ada 2000 Hz ya. Makanya kalau tidak pakai audiometri kita hanya bisa probable saja. Karena tidak ada parameter kuantitasnya peningkatan nilai ambang itu loh nggak bisa dilihat. Iya, desibelnya nggak bisa pasti ya dok ya. Kalau dia SNHL-nya itu di desibel keberapa? Keberapa, terus pada frekuensi kurang dari 2000, pusing koyo opo, itu juga kita nggak tahu. Nggak pas. Jadi harus dikirim ke Dokter Husnu, THT. Nggak menyebut merek. Oke, jadi sebaiknya dilakukan pemeriksaan secara objektif dengan audiometri gitu ya dok ya. Makanya itu tadi sangat direkomendasikan untuk ketepatan diagnosis. Oke. Dok, ini ada pertanyaan dari Dokter Asraf ya dok ya. Apakah penyakit Meniere itu ini kok yang bertanya kok abot-abot mento ini? Loh, dok, webinar bagaimana tahu bisa berat badannya berat, dok? Ini habis gini balik ke dokter Hani lagi nih, habis gini ada lagi satu. Tapi dokter Kurnia dulu, apakah penyakit Meniere merupakan varian dari migrain, dok? Nah, biasanya dari semester 1 tanya seperti itu. Ono cekot-cekote, ono kering gitu, dok. Ya, gimana, dok? Ya, itu ketepatan diagnosis pada otolaryngology and head neck surgery tadi ada kriterianya. Harus bisa menyingkirkan bahwa ini Meniere disease dan bukan migrainous vertigo. Oh, tidak. Ya, jadi bukan varian vertigo, bukan. Karena tidak ada nyeri kepalanya. Tidak ada tanda-tanda gejala migrain. Memang ada kan migrainous vertigo. Jadi ada vertigo yang dikombinasi gejalanya dengan seperti migrain. Kalau Meniere hanya ada 2 gejala, yaitu vertigo, tubuh kita yang terasa bergerak, atau dizziness, gangguan orientasi ruang. Oke. Jadi murni dok ya, vertigo tanpa ada nyeri ya dok ya? Ya, tidak ada. Ya. Oke. Ini saya di japri pertanyaan untuk dokter Hani masih boleh apa enggak? Boleh ya dok ya? Saya boleh. Satu ke dokter Hani. Ya, mumpung ketemu. Iya, dokter Hani, ini ada yang tanya, sorry terlambat. Untuk manuver eple, apakah kaki harus menggantung? Nah, itu pertanyaannya dok. Atau bisa di kasur yang rendah? Mungkin dokter Hani bisa memberi pencerahan. Dan berapa kali dilakukan dalam sehari? Itu pertama. Dan yang kedua, apakah beta-histin cukup diberikan dengan 3 kali 6 mg sehari? Ini boleh dokter Hani, boleh dokter Kurnia nanti beta-histinnya. Monggo dokter Hani untuk eple tadi. Dokter Kurnia juga boleh loh. Tapi saya kualat nanti. Saya dulu gitu. Nggak boleh minta seniornya dulu. Harus saya dulu dong. Sekedap menizin. Ini apakah tadi manuver eple ya?
Apakah Iya, harus Dok. Harus menggantung kakinya. kakinya? Ya. Untuk manuver Eple, jawabannya bukan kaki yang menggantung, tapi kepala yang menggantung, head hanging gitu. Nah, terus kemudian mungkin secara garis besar tekniknya itu mirip dengan Dixolpike. Jadi pasien diusahakan untuk tidur terlentang, kakinya sejajar dengan alas tidur. Jadi kakinya nggak menggantung ya. Kunci utama keberhasilan relokasi kanal itu ketepatan posisi kepala. Jadi kepalanya yang head hanging. Mungkin saya mencoba menerangkan kembali supaya ingat pulang dari webinar ini ada yang didapatkan. Ini saya mencoba menerangkan kembali tentang manuver Eple. Jadi Eple ini merupakan salah satu pilihan manuver yang bisa dipilih untuk manajemen BPPV. Langkah pertama dan kedua itu identik dengan langkah Dixolpike. Pasien dipertahankan pada posisi kepala menggantung, misalnya ke kanan ya, nolehnya, head hangingnya 20 derajat, dipertahankan 20-30 detik. Kemudian langkah yang ketiga, kepala ini diputar 90 derajat ke sisi yang kontralateral. Jadi kalau tadi kanan diputar ke kiri 90 derajat, sehingga nolehnya menjadi 45 derajat ke kiri. Ini juga dipertahankan 20-30 derajat, kemudian badannya diputar ke kiri mengikuti kepala tadi ya, sehingga posisinya mendekati duduk. Itu selama 20-30 detik dan baru terakhir langkah kelima pasien diangkat kembali ke posisi duduk. Nah, apakah bisa memakai kasur yang rendah? Kalau kita lihat di beberapa yang di-share di YouTube ya, itu ada pakai cara yang tidak memakai kasur yang tinggi. Kalau kasur tinggi kan betul-betul bisa head hanging. Ini pakai bantal. Nah, bantalnya taruh di belakang leher sehingga kepalanya head hanging. Mungkin kurang terlalu ideal, tapi bisa dilakukan kalau tidak ada pilihan lain. Jadi idealnya ya head hanging kasur tinggi gitu. Tapi kasur rendah tidak menutup kemungkinan bisa dilakukan. Untuk beta histin tadi dosisnya apakah cukup 3 kali 6 mg? Ini tentang dosis ya. Dosis ini mungkin saya mengutip sebuah studi ya, studi Oswald ini tahun 2010, itu beta histin bisa diberikan hingga dosis 48 mg per hari, bunyinya hingga. Jadi tidak harus 48. Jadi kalau dosis segitu bisa diberikan. Tapi apakah cukup? Ternyata di dalam studi tersebut disebutkan bahwa efek beta histin ini dose dependent, tergantung dosisnya. Makin tinggi dosis, perbaikannya makin bagus. Jadi dosis tinggi memberikan perbaikan signifikan terhadap durasi, derajat beratnya vertigo, dan nistagmus bila dibandingkan dengan dosis rendah. Mungkin secara dosis demikian. Mungkin saya tambahkan sedikit meskipun tidak ditanya ya tadi tentang kan frekuensi kan 3 kali 6 ya, tapi kan nggak cukup sehari. Nah, berapa lama? Itu tambahan keterangannya, durasinya adalah terapi beta histin ini bisa diberikan 2 bulan. Disebutkan bahwa beta histin selama 2 bulan ini akan memberikan efektivitas yang menetap meskipun setelah terapi ini dikurangi atau dihentikan. Hal ini menunjukkan bahwa beta histin mungkin bisa memfasilitasi kompensasi vestibuler. Beta histin ini dapat ditoleransi dengan baik pada dosis 48 mg per hari selama 2 bulan. Dan jadi bisa dijadikan pilihan yang baik untuk vertigo secara umum. Namun pada BPPV kita ingat karena patofisiologinya adalah pindahnya si debris atau otokonia, ini berpindah tempat dari utriculus sacculus bisa ke kanalis hemisirkularis, bisa ke kupula, maka terapinya adalah harus relokasi, mengembalikan debris tersebut ke utriculus sacculus. Sehingga pilihan obat utama harus digarisbawahi bukan obat-obatan tapi kanalit repositioning prosedur. Beta histin sebagai salah satu obat ini diberikan untuk mempercepat kompensasi vertigonya. Mungkin itu, Dr. Fadil. Oke, terima kasih Dr. Hani. Mungkin untuk kasus BPPV, meniodisis tadi, kalau meniodisis malah Dr. Kurnia menyebutkan lebih tinggi lagi masih boleh ya, lebih tinggi, lebih bagus. Dan lebih lama pun frekuensi untuk munculnya serangan pun juga semakin berkurang. Seperti itu ya Dr. Kurnia ya. Jadi nggak usah terlalu takut untuk memberikan beta histin dengan dosis yang lebih tinggi. Betul begitu Dr. Kurnia? Mungkin saya salah dengar tadi. Senang kalau Dr. Kurnia sudah ngomong yes gitu saya adem.
Iya, sebetulnya kan kita memberi obat itu tergantung penyakitnya atau Dokter Fadil. Ya, tentunya kalau diagnosisnya Meniere, memberi beta histin tujuannya berbeda dengan kalau pasiennya itu BPPV. Sekali, gitu. Jadi durasinya ya berbeda, lamanya berbeda. Atau tadi Dokter Hani kan bilang belum tentu pada BPPV juga memerlukan beta histin, tapi nek Meniere memang harus kadang-kadang tahunan sampai seumur hidup. Yang kalau Meniere itu karena kalau kausa Meniere disease itu belum ketemu. Terus berarti kan kita tidak mengobati, tidak membuang kausa. Nah, hanya diberi beta histin untuk untuk mikrosirkulasinya diperbaiki, terus mempercepat adaptasi, rebalancing nukleus vestibularis. Tapi yang terpenting kan kausanya, kayak Dokter Hani tadi BPPV, yang terpenting adalah apply repositioning manuver itu. Nah, terus perlu nggak diberi beta histin pada BPPV tadi Dokter Hani bilang? Ya, sebetulnya orang itu ada yang perlu, ada yang enggak. Tergantung dia itu tipe orang yang gampang adaptasi enggak. Kalau Dokter Fadil itu tipe yang sulit adaptasi, ya perlu tuh beta histin habis repositioning, habis apply itu. Ya, tapi kalau memang orang itu tipe orang yang cepat beradaptasi dalam hal apapun juga, dalam hal vertigo pun dia akan cepat adaptasi. Jadi setelah repositioning terapi tadi, kalau memang betul ya melakukannya tidak hanging kaki tapi hanging kepala ya tadi Dokter Hani ya, hanging kepala, betul caranya, ya udah nggak perlu lagi beta histin. Gitu. Cuma karena penyebabnya sudah diperbaiki ya Dok. Iya, cuma seringkali masih ada ekornya itu ya Dokter. Sisa-sisanya itu loh Dokter Hani, kata Dokter Hani tadi ya, sisa-sisanya itu dilakukan Brendarov tadi sama beta histin itu. Tapi nek Meniere itulah yang harus dosis tinggi, lama. Kalau saya pakai 6 ya monggo, cuma tidak cepat sembuh. Efeknya akan sedikit. Pelan-pelan, enggak apa-apa Dok, pelan-pelan tapi pasti. Ya, tapi ya tahunan nanti. Wong diberi 48 saja masih tahunan kadang seumur hidup. Kalau enggak ketemu etiologinya. Ngaten. Oke. Terima kasih Dokter. Yuk, pas. Saya intip waktunya pas 12.45. Ini sekarang waktunya untuk saya kembalikan ke host ya untuk presentasi acara berikutnya ya. Saya kembalikan ke Dr. Prihastami Sawitri, spesialis kedokteran dan jiwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Kurnia, Dr. Hani. Sama-sama, makasih Dr. Fadil. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Dr. Fadil, Dr. Kurnia, dan juga Dr. Hani atas presentasi pemaparannya yang sangat komprehensif dan juga diskusinya yang sangat seru sekali. Saya yakin sama seperti saya, para peserta juga merasakan banyak pencerahan ya. Minimal kita jadi lebih tahu tata laksana yang komprehensif, kemudian bagaimana mengedukasi pasien minimal ya, kemudian juga bagaimana merujuk yang baik seperti itu ya, tadi juga ditekankan perlunya kerjasama juga dengan bagian lain, yaitu spesialis telinga, hidung, dan tenggorokan juga ya untuk penanganan pasien-pasien kita. Nah, tentunya tadi Dr. Fadil juga sudah ada nge-spill sedikit, ada spoiler bahwa ada 5 pertanyaan terbaik yang berhak untuk mendapatkan hadiah door prize berupa free registration to acara Come On. Nah, nanti mungkin akan diumumkan, tapi sebelumnya kita akan menyimak dulu presentasi dari PT Abbott. Sudah siapkah dari PT Abbott? Ya, waktu dan tempat saya persilahkan. Silakan. Oke, terima kasih Dokter Nia ya atas waktu dan kesempatannya. Saya akan coba mempresentasikan produk dari Abbott. Terima kasih atas kesempatannya.
kami dari PT Ebert, perkenalkan saya Dewi. Saya akan mempresentasikan produk beta-serek, yaitu beta-histin dihidroklorid, di mana untuk ini sebagai gambaran aja. Jadi karena ada beta-histin, ada 2 beta-histin, jadi kita perumpamakan ada 2 bentuk yang serupa, tapi isinya juga tidak sama. Begitu juga dengan beta-histin. Kita ada 2 beta-histin, di mana satunya mesilat dan satunya dihidroklorid. Di mana untuk beta-serek sendiri adalah beta-histin dihidroklorid. Serupa tapi tak sama itu ada beberapa hal yang memang dimiliki, di mana bukti ilmiah pendukung. Perbedaannya kalau untuk di mesilat itu hanya memiliki 2 bukti ilmiah pendukung, sedangkan untuk beta-histin dihidroklorid atau beta-serek itu memiliki 35 bukti ilmiah pendukung. Untuk konsentrasi plasma puncak atau Cmax-nya sendiri, untuk mesilat 339,4 per mililiter, kemudian kalau untuk yang beta-histin dihidroklorid adalah 786,7 nanogram per mililiter. Untuk waktu mencapai konsentrasi plasma puncak untuk mesilat itu adalah hanya 1 jam, sedangkan di beta-histin dihidroklorid itu nggak sampai, jadi hanya 0,7 jam. Kemudian untuk waktu paruhnya sendiri rata-rata untuk mesilat adalah 5,2 jam, sedangkan untuk beta-histin dihidroklorid adalah 3,5 jam. Nah, di sini juga beta-serek merupakan obat anti vertigo nomor 1 di dunia yang telah digunakan oleh lebih dari 130 orang di seluruh dunia dengan pengalaman klinis selama 50 tahun. Di mana beta-serek ini memiliki 35 uji klinis dibandingkan dengan mesilat yang hanya 2 uji klinis yang membahas mengenai keselamatan, tolerabilitas, efikasi obat, dan isu-isu praktis. Yang kemudian juga memiliki konsentrasi maksimal lebih tinggi, di mana menunjukkan efikasi yang lebih baik. Kemudian memiliki waktu paruh untuk mencapai konsentrasi plasma puncak itu lebih cepat, dan menandakan onsetnya juga akan lebih cepat. Untuk beta-serek ini sendiri ada 2 sediaan, yaitu 8 mg dan 24 mg. Seperti tadi yang disampaikan, bahwasannya juga sudah direkomendasikan oleh Perdosi untuk dosis yang dosis optimal untuk vertigo adalah 48 mg per hari, di mana dosis dewasanya 24 sampai 48 mg sehari dalam dosis terbagi. Saya rasa cuma itu aja, Dr. Nia. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Terima kasih banyak Mbak Dewi atas presentasi singkatnya, dan PT Ebert yang telah berbaik hati ya memberikan 5 free registration untuk 5 pertanyaan masing-masing sesi. Jadi total ada 10 ya untuk acara di Bandung gitu. Wah, beruntung sekali ini. Boleh langsung saya sebutkan ya untuk 10 penanya yang beruntung. Mungkin siap-siap. Intro dok, jeng 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 jeng. Harusnya ada ini drum roll dulu ya, biar seru. Baik, nanti akan dihubungi langsung oleh PT Ebert berdasarkan data yang ada di panitia, begitu ya PT Ebert ya, Mbak Dewi ya. Oke. Ya betul dokter. Untuk yang beruntung pertama atas nama Dr. Rizko Nafiah, selamat, Anda berhasil memenangkan registrasi gratis ya dari PT Ebert untuk ke acara Come On. Harusnya saya ya tanya ya Dr. Nia ya. Kenapa dokter? Harusnya saya tanya ke Dr. Kurnia. Oh gitu ya dok. Itu tadi Dr. Fadil juga minta tadi sebenarnya. Baik, masih ada 9 lagi. Ada Dr. Abdul Ghafur Z. Selamat kepada Dr. Abdul Ghafur. Juga kepada Dr. Niswa Zilmi. Kemudian Dr. Monica Beatrice. Dr. Agus Trijoko, Dr. Junita Kusdianto, Dr. Husnul Amra,
Dr. Indra Gunawan, Dr. Asraf SP, dan juga Dr. Kapistrano Wikaskaya. Sekali lagi selamat kepada seluruh pemenang registrasi gratis ke acara Come On di Bandung. Nanti akan dihubungi oleh PT Abbott. Tapi mungkin buat yang bertanya tapi belum beruntung, jangan khawatir. Tadi beberapa pertanyaan sudah dijawab langsung ya oleh beberapa pembicara di kolom chat maupun di kolom Q&A. Nah, ini di kolom chat itu juga ada yang menanyakan soal materi. Nah, insya Allah para pembicara juga sudah ada yang bersedia nih ya untuk di-share. Nanti akan diupayakan untuk pembagian materinya oleh panitia. Mungkin kalau dari kami begitu dulu untuk pengumumannya ya. Acara sudah hampir habis karena waktunya juga sudah hampir habis. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya untuk ID cabang Surabaya, kemudian kepada PT Abbott, kepada para pembicara, Dr. Kurnia Kusmastuti, Dr. Hanik Badriah Hidayati, terima kasih banyak. Tentunya kepada Dr. Fadil yang telah memandu acara presentasi sampai dengan tanya jawab pada pagi hari ini. Sekali lagi saya atas nama panitia dan pribadi mohon maaf sebesar-besarnya jika masih ada kekurangan. Sampai bertemu di acara ID Surabaya selanjutnya. Tetap sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.